Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 0150 1055 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. Pengertian keterampilan. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang tidak terbantahkan. Keterampilan dapat menunjuk pada tindakan-tindakan spesifik atau sifat yang digunakan untuk keterampilan yang dilaksanakan. Banyak kegiatan dianggap sebagai suatu keterampilan atau terdiri dari beberapa keterampilan dan tingkat penguasaan yang dicapai dengan menggambarkan tingkat keterampilan. Adapun istilah keterampilan harus didefinisikan dengan dua cara. Keterampilan dapat dianggap sebagai kata benda yang menunjuk pada suatu kegiatan tertentu yang berhubungan dengan seperangkat gerak yang harus dipenuhi syarat-syarat agar dapat dikatakan suatu keterampilan. Katanya dengan sebagai kata sifat, kaitannya dengan istilah keterampilan baru terbatas pada uraian definisi dalam konteks terakhir. Singer pada tahun 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Masuk ke materi keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami dengan dua cara, yaitu keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak yang berpindah-pindah. Keterampilan dapat didefinisikan dengan berbagai dimensi atau menurut karakteristik yang menonjol, dan keterampilan juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan yang tidak terampil. Unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dari batasan keterampilan. Yang pertama yaitu di dalam keterampilan terdapat beberapa tujuan yang berhubungan dengan lingkungan yang diinginkan. Kedua, di dalam keterampilan pun terkandung keharusan bahwa pelaksanaan tugas atau pemenuhan tujuan akhir tersebut. Ketiga, keterampilan menunjuk pada upaya yang ekonomis. Dan yang keempat, keterampilan mengandung arti pelaksanaan yang cepat. Keterampilan pada dasarnya merupakan upaya yang mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan dengan tiga cara. Yang pertama yaitu memaksimalkan kepastian prestasi. Kedua, meminimalkan pengeluaran energi tubuh dan energi mental, dan yang ketiga yaitu meminimalkan waktu yang digunakan. Adapun klarifikasi keterampilan perspektif. Ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yaitu dilihat dari atau dikaitkan dengan yang pertama, stabilitas lingkungan. Kedua, cara tugas tersebut dilakukan. Ketiga, ketetapan gerakan yang dimaksud. Dan yang keempat, relativitas pentingnya elemen gerak dan kognitif. Keterampilan terbuka dan keterampilan tertutup. Yang pertama, menurut Smith 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan yang ketika dilakukan, lingkungan yang berkaitan dengannya bervariasi dan tidak dapat diduga. Keterampilan terbuka adalah
Keterampilan-keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Yang kedua yaitu keterampilan tertutup atau closed skill, menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Smith dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Keterampilan diskrit, keterampilan berkelanjutan, dan keterampilan serial. Keterampilan diskrit diartikan oleh Smith sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya, yang lebih sering berlangsung dalam waktu singkat. Keterampilan berkelanjutan yang pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Keterampilan serial, menurut Smith, adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dari keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. Keterampilan gerak dan kognitif. Keterampilan gerak, penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri tanpa memperhatikan prestasi, persepsi, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Keterampilan kognitif terutama berkaitan dengan pemilihan apa yang harus dilakukan, sedangkan keterampilan gerak terutama berkaitan dengan bagaimana melakukannya. Adapun keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Keterampilan gerak kasar sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Dikatakan demikian karena seluruh tubuh biasanya berada dalam gerakan yang besar, menyeluruh, penuh, dan nyata. Keterampilan gerak halus adalah keterampilan-keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. Klarifikasi keterampilan perspektif penguasaan penampilan. Mengklarifikasikan keterampilan dari sudut keadaan yang membedakan antara penampilan terampil dan penampilan yang kurang terampil. Banyak kualitas dari penampilan terampil yang dapat dipertimbangkan. Menurut Goethe, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan mengeluarkan energi yang minimum dan dalam hal waktu yang juga minimum. Kepastian maksimum dari pencapaian tujuan, pengeluaran energi minimum, dan gerakan yang minimum. Yang pertama, kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil berarti harus dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang maksimum. Yang kedua, penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. Untuk beberapa keterampilan, penghematan tentu energi bukan tujuan utama. Yang ketiga, penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu, meningkatnya kecepatan. Pada saat gerakan dilakukan, semakin sedikit waktu yang digunakan, maka semakin cepat pelaksanaan gerakannya.
Konsep dalam keterampilan motorika. Yang pertama, perbedaan individual. Pada bagian awal tentang faktor pribadi, dikatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak hal dengan individu lainnya. Pengalaman kita sehari-hari dan penyelidikan secara empirik pun menyatakan hal yang sama tentang hal ini, bahwa individu memang berbeda-beda. Perbedaan dalam keterampilan. Perbedaan dalam hal fisik, kemampuan, gaya belajar, sikap, emosi, serta pengalaman-pengalaman masa lalu yang memiliki kaitan dengan tugas yang dipelajari. Kesemua faktor tadi memang saling berhubungan dengan memberikan sumbangannya sendiri-sendiri terhadap penguasaan keterampilan. Para ahli Singer 1980, Fleschman 1972, serta Smith 1991 menyatakan bahwa kemampuan DA keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya, kemudian diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan dan relatif abadi yang mendasar serta mendukung terbentuknya keterampilan. Smith 1991. Sedangkan keterampilan mengacu secara spesifik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan serta pengalaman. Singer 1980. Kemampuan itu bisa dibedakan dari mulai ketajaman visual dan merek warna, konfigurasi tubuh, kemampuan numerik, kecepatan reaksi, ketangkasan manual, kepekaan kinestetis, dan banyak lagi, yang sebagian darinya melibatkan aspek-aspek persepsi dan pembuatan keputusan, sedangkan yang lain melibatkan pengorganisasian dan perencanaan gerak. 1991. Kemampuan gerak. Yang pertama, kontrol precision. Kedua, multilim coordination. Ketiga, response orientation. Keempat, reaction time. Kelima, rate control. Keenam, speed arm movement. Ketujuh, manual, dan lain-lain. Kemampuan kecakapan tubuh. Yang pertama, kekuatan statistis. Kedua, kekuatan dinamis. Ketiga, kekuatan eksplosif. Keempat, kekuatan torso. Kelima, kelentukan yang luas. Keenam, kelentukan dinamis. Ketujuh, koordinasi tubuh. Kedelapan, koordinasi anggota tubuh. Dan yang kesembilan, stamina. Pola gerak dan keterampilan. Pola gerak menurut Malina 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pada gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu. Perbedaan keterampilan gerak dan pola gerak. Keterampilan gerak lebih berupa kegiatan yang dibalasi dalam keluasannya dan melibatkan suatu gerakan tunggal atau sekelompok kecil gerakan tertentu yang ditampilkan dengan tingkat keterampilan dan kecermatan yang tinggi, sedangkan pola gerak merupakan kelompok gerak lebih luas atau merupakan beberapa seri aksi gerak yang ditampilkan dengan tingkat
tahapan yang lebih kecil. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.